Cukup warga Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Biar warga Jakarta sendiri yang nilai. Maju jadi pilih gubernur Jakarta itu isu untuk mengalihkan perhatian dari persoalan pilpres. Seakan-akan pilpres sudah selesai. Ya kan? Anda jangan terjebak. Siap. Ya Pak. Pertama di mana kita ajakannya Pak untuk mengerjakan selesai di mana Pak? Iya Pak. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Mana yang lebih bertakwa, Pak Anies, Pak Ganjar, atau Pak Prabowo pada Tuhan? Ini kan tidak bisa kita mengukur. Kayak kita berdua aja sekarang ini kan kita nggak tahu nih mana yang lebih dekat dengan Tuhan gitu kan. Apalagi nanti kalau kita bicara mana yang masuk surga, kan kita nggak tahu. Betul. Nah, yang bisa diukur itu sebetulnya adalah kesalehan sosial. Maksudnya apa dampak yang sudah dia berikan untuk masyarakat gitu kan. Makanya sering ada pertanyaan, misalnya kalau dari teman-teman pendukung Anies gitu kan, apa sih prestasinya Pak Prabowo? Ya saya sampaikan, ya Pak Anies itu prestasinya Pak Prabowo gitu loh. Jadi Pak Prabowo itu orang yang pemaaf, dia mudah memaafkan orang. Pak Prabowo itu orang yang juga berani meminta maaf. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies karena formula itu kan itu psikososial, sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar, kalau ini ya untuk menjegal gitu, sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut, katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Ngomongin koalisi perubahan, koalisinya Abah Anies emang nggak pernah ada habisnya. Koalisi perubahan ini solid banget, tapi bukan solid dukung Abah Anies ya, tapi solid untuk merubah. Bulan Februari aja belum selesai, tapi Nasdem sama PKB bau-baunya mau ninggalin Abah Anies nih. Kemarin Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi di istana, terus PKB santer banget kabarnya bakal gabung koalisi pemerintah. Ini mah karma is real guys. Pas debat kemarin, Abah Anies nuduh Pak Prabowo nggak kuat jadi oposisi. Ini partai koalisinya belum apa-apa udah mau nyebrang aja ke kubu yang menang. Untuk Abah Profesor Anies Rashid Baswedan, sebelum nasehatin Pak Prabowo, tolong nasehatin partai koalisi Abah Anies dulu ya. Udah, gitu aja lah. Aduh, mohon maaf. Hello, kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis.
Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih guys. Bu, Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka, tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, ya, tidak mau dibodohi lagi oleh order-order atau pecundang-pecundang pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sekarang pemilu Pilpres sudah selesai. Sudah tiba waktunya Anda untuk segera mengundurkan diri. Karena tidak elok dilihat Anda memakai mobil dan fasilitas mewah sebagai menteri, karena Anda ditunjuk oleh Jokowi sebagai menteri, tapi Anda terang-terangan melawan beliau berhaluan politik, berbeda haluan politik. Mundurlah sebagai menteri baik-baik agar Anda terhormat. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan iktp, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah, kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Anies Baswedan, ya Nis ya, denger nih. Sebaiknya kau itu jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak menyindir-nyindir orang, jangan selalu melihat kesalahan-kesalahan orang, seolah kau yang udah paling benar. Semakin kau banyak ngomong, omongan kau itu blunder. Kau sendiri gak ngerti apa yang kau omongin. Sekarang A, besok berubah B. Sebaiknya kau tunjukkan kinerja kau aja, prestasi kau aja apa. Walaupun kau udah jadi gubernur gagal di DKI 5 tahun, nah jangan kau bikin juga gagal Indonesia ini. Ya, manusia yang terlalu banyak ngomong seperti kau itu adalah ciri-ciri manusia munafik. Manusia munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berjanji dia ingkar dan berkata dia dusta. Ya, orang yang banyak bicara biasanya tidak bisa bekerja.
paham itu ya Anies Baswedan. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya, dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Kalau berbicara ordal, lupa waktu jadi gubernur. TGUPP, lupa dia. Ordalnya dia itu tim sukses dia itu semua di sana. Jadi Anies itu banyak yang dia omongin, padahal dia melakukan hal yang dia pertanyakan. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya. Angin puting beliung, wes, angin-anginan, itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak.
Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, anak kau manakan lagi. Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau. Bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin
yang berkarakter seperti Anies. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumber bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan, benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan.
Benarkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kita mestinya jadi sangat paham mengapa Indonesia sebagai negara hukum harus kembali ditegakkan. Indonesia nggak boleh terjerembab menjadi negara kekuasaan di mana demokrasi dan hukum tunduk kepada kekuasaan. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang tak terbatas sudah pasti korup. Makanya melihat sepak terjang Pak Jokowi dan kroni-kroninya yang tampak semakin gak malu-malu lagi dan bahkan sudah secara ugal-ugalan mempraktekkan kekuasaan, mengobrak-ngabrik demokrasi dan menelikung hukum, ini mestinya sudah menjadi tanda peringatan kuat buat kita semua untuk bergerak. Dari sepak terjang tangan kanan dan tangan kiri Pak Jokowi itu, dari cerita soal sepak terjang Pak Pratikno dan Pak Bahlil itu, kita mestinya menjadi semakin tersadar juga mengapa kekuasaan presiden memang harus dibatasi. Kenapa jabatan presiden harus dibatasi sampai 2 periode saja, nggak boleh lebih. Kita harus mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi dan juga prinsip-prinsip negara hukum kembali berdiri tegak di negara kita. Jangan sampai semua itu ditelikung oleh kekuasaan. Tunduk pada kekuasaan di mana mereka yang kuat, mereka yang berkuasa, segelintir kelompok elit bisa berbuat semau-maunya. Nggak peduli sama hukum dan nasib rakyat biasa. Kita semua harus bergerak menyelamatkan demokrasi dan negara hukum. Indonesia yang kita cintai ini didirikan, dia dimerdekakan dari penjajahan semata-mata untuk mensejahterakan rakyat. Buat mensejahterakan rakyat kecil. Para bapak dan ibu pendiri bangsa kita ingin mewujudkan keadilan sosial di negara merdeka bernama Indonesia ini. Di era penjajahan, di sepanjang era penjajahan, para bapak dan ibu perintis kemerdekaan dan juga para pendiri bangsa ini menyaksikan dan mengalami sendiri. Rakyat kecil, rakyat jelata, kaum wong cilik, mereka yang bodoh dan tertindas, mereka semua telah dieksploitasi oleh kaum penjajah. Walaupun mereka ini bisa hidup relatif enak sebagai kelompok elit Bumiputra, Cokro Aminoto, Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya bisa hidup enak dan relatif tidak terlalu jauh di bawah kelompok elit Belanda. Tapi hati mereka tergerak dan ikut merasakan perih menyaksikan penderitaan kaum Bumiputra yang lain, menyaksikan penderitaan rakyat kecil, rakyat jelata, dan kaum wong cilik. Di hati sekelompok elit Bumiputra seperti Cokro Aminoto, Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya, muncul rasa solidaritas. Muncul rasa senasib sepenanggungan dengan rakyat kecil, rakyat jelata, dan kaum wong cilik. Mereka menentang elitisme kaum penjajah Belanda. Mereka menentang kesewenang-wenangan kaum elit penjajah Belanda yang menumpuk kekayaan dan gaya hidup mewah di atas penderitaan kaum Bumiputra. Dan makanya dalam mengisi kemerdekaan yang sudah dengan susah payah berhasil kita rebut dan pertahankan ini, para bapak dan ibu pendiri bangsa menetapkan demokrasi dan negara hukum
sebagai landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Para bapak dan ibu pendiri bangsa ingin menghapus elitisme. Mereka hendak mewujudkan keadilan sosial di negara merdeka bernama Indonesia. Sadar ataupun tanpa sadar, Pak Jokowi tengah membangun elitisme baru. Dia tengah membangun penjajahan baru. Penjajahan bangsa Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri. Penjajahan rakyat Indonesia oleh elit bangsa Indonesia yang bisa berlaku semau-maunya, tidak dibatasi demokrasi ataupun hukum. Sekarang ini tanda peringatan sudah berbunyi keras. Kita semua harus bergerak. Kita harus bersama-sama menyelamatkan demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum. Semua ini, negara demokrasi dan negara hukum, semua ini semata-mata demi membuka kesempatan bagi rakyat kecil, rakyat jelata dan kaum wong cilik buat bisa memperbaiki hidup mereka, buat bisa meningkatkan taraf hidup mereka, keluarga mereka, dan keturunan mereka. Makanya, kembali kepada negara kekuasaan sebagaimana sekarang dipraktekkan oleh Presiden Jokowi dan para kroninya bisa dipandang sebagai pengkhianatan terhadap janji kemerdekaan. Apa yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi bisa dipandang sebagai pengkhianatan terhadap negara demokrasi dan negara hukum yang menjadi pondasi berdirinya negara kita. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut sudah pasti korup. Makanya kita harus mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi dan juga prinsip-prinsip negara hukum kembali berdiri tegak di negara kita. Jangan sampai semua itu ditelikung oleh kekuasaan, tunduk pada kekuasaan, di mana mereka yang kuat, mereka yang berkuasa, segelintir kelompok elit bisa berbuat semau-maunya, nggak peduli sama hukum dan nasib rakyat biasa, nasib rakyat kecil, nasib rakyat jelata, dan nasib kaum wong cilik. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.